kawan-kawan, ketemu lagi dengan aku Oim Ibrams. Sekarang aku ada di lokasi tempat kolektor bonsai. Kita akan ketemu dengan pemiliknya, Pak Adam. Ya kawan-kawan, kita ada di channel Ceritong kita bersama Padepokan Kijangmas. Aku akan dibawa oleh koordinator Padepokan Kijangmas, namanya Bang Heri Gondrong. Bang Heri. Nah, ini dia Bang Heri nih. Nah, kita ada di lokasi kolektor bonsai ya, Bang Heri ya? Bener ini, ada di daerah berapa tadi? Apa tadi ya? Ilir Timur 2, Palembang. Palembang ya, di Ya. rumah Pak Adam. Pak Adam. Adam. Selaku ketua cabang ya? Ketua ya. Iya, ketua cabang. Ketua komunitas bonsai Bang Barin. Sumatera Selatan. Itu ada Pak Juri juga tuh. Oh, iya. Kemarin dong, Bang Barin. Bang Barin? Iya, Bang Bang Barin. Barin. Oh, iya. Bang Barin ini berarti dia orang komunitas bonsai Palembang juga? Iya, betul. Oh. Beliau adalah salah seorang juri Juri? Iya. Juri untuk apa nih? untuk penilaian ya. Kontes. Kontes Oh. bonsai. Bang Selamat datang. Barin ini juri kontes bonsai, Bang. Maju dikit, Bang Barin. Oh, sini Bang, sini Bang. Halo. Iya, jadi ini bonsai-bonsai ini kolektor Pak Adam semua ini ya? Iya, benar sekali. Pak Adam ini selaku ketua komunitas, Ketua cabang. ketua Ya. cabang. Di sini bukan komoditas tapi cabang langsung dari PBI Pusat. PBI itu apa? Persatuan Perkumpulan Penggemar Bonsai Penggemar Indonesia. Bonsai Indonesia. Jadi setiap provinsi ada cabang. Ada cabang. Oh, iya. Dan cabang nanti mungkin ada ranting lagi. Oke. Ya sudah tak tahan lagi kayaknya nak ketemu Pak Adam. Iya, Wah, iya, tahu iya, lebih iya, banyak iya, gitu ya. iya, Bang, iya. kami nak ketemuin Iya. dulu ya. Oke, Sip. ya, Oke, Bang. Oke, Bang Heri, kita ketemu Pak Adam. Oh, itu ya, Adam. Wah, iya. Selamat sore, Pak. Iya. Ya, Pak. Saya Oim, Pak. Ya, Adam. Pak Adam ya. Kita ngobrol-ngobrol nih, Pak ya. Boleh di sini, Pak ya? Oke, Pak. Oke. Nah, kawan-kawan, sekarang aku Oim Ibram sama Bang Heri Gondrong Antik dan ketemu langsung sama pemilik bonsai Pak Adam. Kita akan ngobrol-ngobrol, ngebahas tentang bonsai. Ya, Pak. Ya. Tapi sepengetahuan saya itu bonsai itu berasal dari kata Jepang, Pak. Bon itu pot, sai itu tanaman. Artinya tanaman yang dikerdilkan. Benar tak, Pak? Benar. Jadi pohon sebetulnya. Pohon. Di dalam pot. Pohon di dalam pot. Ya, jadi bon itu pot, sai itu pohon. Oh, Jadi pohon yang gede dikerdilkan dimasukin dalam Ya. pot. Itu. Iya. Sebetulnya sejarah bonsai ini asal usulnya itu dari Asal-usulnya. Cina. Dari Cina. Dari Cina, tapi dikembangkan di Jepang. Karena di waktu di Cina yang hobi bonsai ini adalah bangsawan. Sawan. Tapi begitu masuk ke Jepang sudah semua kalangan boleh hobi. begitu ya kalau misalnya menarik nih Bang Im. Ya, Baru kali ini kedengar. Iya. Berarti di era-era apa kaisar-kaisar Cina tuh ya, Pak ya? Ya, itu era klasik. Jadi bonsai ini sekarang sudah 3 zaman. Oke. Jadi dari era klasik masuk ke era modern. Modern, Sekarang postmodern. postmodern. Bayangin. Dan jadi- tidak punah, Pak ya, tetap. Tidak. Malah lebih pencinta bonsainya lebih banyak lagi Banyak. dibanding zaman dulu. Semua kalangan lah. Sekarang sudah tidak lagi membedakan Kasta. status ya, status sosial. Semua kalangan
bisa hobi bonsai lah. Ini sudah menjadi satu hobi lah. Ya. Bukan lagi melambangkan status sosial. Sekarang bonsai ini sudah jadi satu industri. Industri, Pak ya. Bukan sekedar hobi, jadi Oke. bisa memproduksi untuk dijual. Kalau Indonesia bisa diekspor karena kita Indonesia ini kan daerah tropis. Betul. Jadi banyak spesies yang tidak ada di daerah Di- subtropis. Oke. Jadi Indonesia sebetulnya paling punya peluang kalau ini mau dijadikan industri. Sangat potensial, Pak Sangat ya. potensial. Pertumbuhannya juga ya, kalau hasil penelitian. Kalau kita di sini 1 tahun, itu di subtropis itu 4 tahun Oke. pertumbuhannya. Pertumbuhannya. Jadi di sini cepat, Oh, cepat iya, sekali. iya, Kita di sini kalau bonsai itu 5 tahun itu sudah tampil lengkap anatominya. Prosesnya itu ya, Pak ya. Prosesnya ya 5 tahun itu sudah anatominya sudah lengkap. Udah lengkap dan itu udah nilai jualnya sangat tinggi. Iya betul. Oke. Ya. Iya. Jadi kalau saya pengen nih, Pak, pengen ngebonsai. Jadi saya tuh mulai dari bibit, apakah dari bentuk yang sudah ada terus diproses? Jadi syarat bonsai ini adalah jenis tanaman yang keras. Keras, Jadi betul. berbatang keras, berdaun kecil. Berdaun kecil. Itu yang harus kita pilih ya. Pembibitannya bisa dengan cara vegetasi, yaitu dengan biji, bisa juga dengan cangkok. Oke. Jadi ada 2 metode. Ada juga galian dari alam. Oke. Berarti kalau metode cangkok itu lebih cepat. Bisa lebih cepat. Lebih cepat. Ya, karena memang dia sudah berbentuk batang besar ya. Kalau kadang-kadang orang sudah besar baru dicangkok. Oke. Kalau dari biji kan kita harus menunggu lama, Pak ya. lama. Ada juga bisa di stek. Oh, Di iya stek iya juga iya. bisa. Nah, jadi kalau untuk membentuk bonsai itu kan gaya bonsai itu ada 5. Oh, Ada 5 gaya. Ada 5 gaya. Ada gaya formal, itu gaya bentuknya tegak lurus. Ada gaya informal, dia gaya miring. Ada gaya yang setengah menggantung. Oh. Ada gaya menggantung. Gantung. Nah, ada gaya yang miring. Jadi ada 5 gaya dasar. 5 gaya dasar ya. Oke, Ya, oke. ada yang kan lurus, ada yang meliuk-liuk lurus. Ada yang miring, ada yang menggantung, ada yang setengah menggantung. Menggantung. Nah, 5 dasar inilah menjadi acuan seniman bonsai itu menentukan gayanya, gaya pohon. Mau dibuat kemana temanya. Oke. Ya. Iya. Dan untuk aliran bonsai ini ada 3. Oh, Jadi ada berbentuk naturalis. Naturalis. Jadi lebih meniru pohon-pohon yang natural. Kalau ekspresionis ini kan mungkin ada dramanya kan. Misalnya pohon itu kena angin sehingga dia rubuh, atau dia setengah menggantung karena mungkin gempa, atau mungkin kena puting beliung, atau mungkin longsor tanahnya. Jadi setiap pohon itu bisa menceritakan satu drama. Pak ya. Pohon Oke. itu kenapa bisa jadi begini, itu ada dramanya. Mantap, Bang Emil rupanya. Benar, Kirain condong tuh condong doang. Ya. Katanya akibat proses alam. Proses alam. Jadi itulah yang kita tiru gitu. Iya. Jadi banyak bonsai yang dulu memang kalau dari Cina tidak menyarankan itu dari dongkelang, lebih ke dari biji. Oke, Pak. Tapi dengan perkembangan sekarang, zaman sekarang ini postmodern, itu bebas. Mau galian dari alam, mau bibit dari biji, mau stek, mau cangkok, silakan. Tidak ada syarat
ini tidak boleh, itu tidak boleh, jadi bebas. Bebas. Iya. Nah, kalau gaya bonsai ini kan kalau kita lihat, kalau kita mengacu pada ekspresionis ya. Ekspresionis ya. Kalau ekspresionis ini kan dia lebih banyak liukan, irama gerak batangnya lebih banyak. Itu ekspresionis lah ya. Ya, jadi irama gerak batangnya itu mulai dari batang, cabang, ranting itu semua ada iramanya. Ada irama. Iya. Ya, kalau formal dia lebih tegak lurus lah, lebih garis-garis lurus saja. Kalau yang berarti yang normal itu, formal itu berarti semacam miniatur dari pohon itu aja ya, Pak ya. Pohon yang pohon yang sehat, ada yang ya tumbuh, cuman bentuknya lebih kecil. Iya, Nah, itu. kalau yang udah masuk meliuk-liuk udah ekspresionis. Iya. Ekspresionis ya. Seperti lukisan. Ya. Seperti ini Pak. Wah banyak ini. Iya itu banyak itu. Ya, Si Bapak nih. ini hasil, jadi saya ini sebetulnya bukan dibuat dari nol. Oh iya. Jadi saya masuk kolektor lah. kolektor ya Jadi- Bapak, benar. Jadi saya ini kadang-kadang saya ditawarin teman. Ditawarin yang udah bentuknya udah jadi Pak ya. Jadi ada yang setengah jadi, Setengah jadi. nanti saya rubah lagi. Iya. Misalnya dia tawarkan, saya lihat bagus, mungkin ada yang dikoreksi sedikit lah. Ya, karena bonsai ini kan seni hidup. Betul. Jadi betul. kita bisa mengkoreksinya. Dia bukan baku ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat cabang ini terlalu rimbun, kita bisa kurangi cabang-cabang. Ya. Karena kalau kita menilai bonsai ini ada 4 kategori. Oke. Pertama kita nilai penampilannya. Penampilan. Nah, penampilan itu ada lagi 3 jenis, yaitu keseimbangan visual. Jadi balance Pak. Nah, jadi cara menilai penampilan itu adalah keseimbangan visual, realita alamnya, Oke. kemudian kesan dan pesan. Oh, pesan dan pesan ada juga Pak ya. Ada nggak kesan pohon Iya, ini dan pesan? Iya. Ya, sama dengan kita melihat ya. barang-barang lain, ada nggak kesan kita? Iya. Kalau ada kesan berarti pohon ini bagus. Bagus. Kadang-kadang kan tidak ada kesan kan. Betul. Kemudian di kolom kedua itu namanya gerak dasar. Gerak dasar. Jadi gerak dasar ini adalah menilai gaya pohon. Kemudian karakter pohon, apakah dia berbentuk pohon. Ada juga bonsai tapi tidak berbentuk pohon. Jadi intinya harus menyerupai pohon. Menyerupai pohon. Iya, jadi lebih kalau gerak dasar ini mulai dari akar, pinggul, batang, leher sampai ke daun kepala. Oke. Jadi dia sebetulnya anatomi pohon ini seperti manusia. Oh iya. Jadi kaki, pinggul, batang, leher, dan kepala. Kemudian cabangnya itu tangan. Oh, oke. Iya. Jadi sama anatomi bonsai ini. Jadi itu kalau bonsai itu sudah sempurna, dia itu 5 tahapan. Jadi batang, cabang, Ya. anak cabang, ranting, cucu ranting. Selesai ya. gitu ya. Oh gitu ya. Pak. Kalau dia masih di tingkat cuma cabang, artinya belum sempurna Belum anatominya. sempurna. Oke. Nah, itu. Iya. Kemudian ada lagi penilaian ini, keserasian. Keserasian, oke. Namanya kategori ketiga penilaian itu keserasian. Keserasian ini itu mungkin lebih kita menilai harmonisasi pohon ini, kemudian proporsinya, misalnya antara cabang dengan batang itu Ya. jangan batang lebih kecil daripada cabang. Oke. Proporsional. Proporsional harus ya. Ya, kemudian di Oke. dimensinya. Dimensi ini kan
ada dimensi isi, ada dimensi kosong. Jadi pohon itu harus ada tembus pandang sehingga ada dimensi ke belakang yang kita lihat. Oke. Karena bonsai ini 3 dimensi, seni 3 dimensi. Seni Jadi 3 dimensi ya. ada pandangan-pandangan ke belakang itu bisa kita lihat dengan kita Rongga-rongga itu Pak ya. rongga-rongga itu dimensi kosong namanya. Oke. Yang ada Oke. tajuk-tajuk ini dimensi isi. Iya 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 iya. Nah, itu. Oke. Sehingga nanti kita mandangnya itu enak gitu. Menjadi satu harmonisasi. Kemudian sama potnya, penataan pot dengan pohon juga harus serasi. Betul. Nah, setelah itu baru kita nilai kematangannya. Kalau kematangan ini adalah tadi kelengkapan anatomi itu harus lengkap, itu 5 tahapan. Kemudian kesan tuanya sudah dapat. Jangan pohon itu lengkap tapi kesannya nggak tua. Ya, jadi harus dibuat itu seolah-olah pohon ini sudah tua sekali. Oke. Tapi memang yang berumur tua ada Pak ya? Bonsai Ada, itu? Ada ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara bonsai untuk kontes itu di atas 10 tahun, Pak. Oh, di atas 10 tahun. Kalau untuk kontes ya. Iya. Tapi kalau untuk pajang itu ya 3 tahun sudah berbentuk. Sudah. Tapi kalau untuk mendapatkan kesan tua ini, jadi itu kematangan kan? Kematangan. Jadi Dari kayak mana manusia. Kak, Pak kita bisa memastikan bahwa bonsai itu udah 10 tahun lebih? Sebetulnya kalau orang yang sudah main di bonsai, Udah. dia lihat aja sudah Udah tahu. tahu. Oke. Mulai dari tekstur kulitnya ya. Iya. Tekstur kulitnya, tekstur akarnya, Hmm. kemudian ranting-ranting itu dia sudah kayak brokoli, rapat sekali. Iya. Kalau dia rantingnya belum rapat, berarti masih remaja. Jadi ini seperti gitu, Pak, ya. manusia, Iya. ada masa bayi, ada anak, ada remaja, ada tua. Dewasa, tua. Ya. Nah, jadi bonsai ini sebetulnya kalau untuk hobi sangat bagus sekali. Kenapa? Selain daripada penilaian tadi, itu ada filosofinya. Nah, itu dia Ini, filosofinya ini. tuh. Nah, Kita dengar. jadi kalau di Cina itu bonsai filosofinya adalah bentuk bonsai itu kan cenderung berbentuk segitiga ya kalau kita tarik garis ya. Ya. Ada top mahkota sama ada tajuknya. Kita tarik itu kan segitiga. Ya. Nah, itu filosofinya adalah yang paling pucuk itu Tuhan. Oke. Yang kedua ini adalah alam dan lingkungan. Alam dan sekitarnya. Ya, yang paling bawah ya. Yang di tengah ini manusia. Jadi artinya itu kita sebagai manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan bertanggung jawab kepada alam semesta. Iya. Menarik nih Bang ya. Ini filosofinya. Filosofi itu ya. Sehingga kalau kita hobi bonsai, ilmu kita itu betul-betul membawa berkah ya bagi kita. Nah, dalam pemeliharaan kita juga harus punya kesabaran dan keuletan. Jadi sabar dan rajin. Sabar dan rajin. Ya namanya usaha apapun kuncinya kan di situ. Ya, sabar dan rajin. Kalau nggak sabar, nggak rajin, nggak bakalan sukses. Benar. Kuncinya kan di situ. Iya. Nah inilah yang mengajari. Jadi satu bonsai itu bisa menceritakan kepada kita bahwa kita kalau mau sukses ya kita harus ikuti filosofi itu. Iya. Nah ini luar biasa sebenarnya bonsai. Boleh dipopulerkan lah. Ya, betul. Dan kenapa orang Jepang itu milih hobi bonsai? Nah, terakhir saya coba mencari tahu kan. Ya. Ternyata dibanding dengan hobi-hobi lain, bonsai itu sekali aja belinya, tidak berkali-kali. Iya ya. Kalau misalnya kita beli ikan, Ya. nanti kan mati. Kita beli Beli lagi. karena umurnya pendek. Iya. Tapi kalau bonsai Kalau bonsai. malah bisa diwariskan.
Betul. sampai ke anak cucu. Nah, dan akan meningkat nilai Ya, ekonominya, Pak ya. ya, secara ekonomi itu sangat hemat kalau hobi bonsai. Lalu bonsai ini malah menghasilkan satu nilai seni yang tinggi. Ya kan, bisa dihargai sampai malah sampai miliaran sekarang. Terus 1 miliaran, Pak. Bisa sampai miliaran. Miliaran, wow. Iya, karena sama dengan barang antik yang Bapak hobi kan, Pak Heri hobi. Kalau dia sudah hobi di situ kan dia tahu. Iya. Kalau pohon ini tingkat kesulitan membuatnya itu susah, itu akan dihargai dengan tinggi. Iya. Nah, itu. Pengen tahu nih Bapak, Pak Adam, Bang Heri, Pak Adam ini sebenarnya apa nih backgroundnya nih? Oh, gitu. Iya, Bang Heri kan pengen tahu juga nih. Iya. Bagaimana Bang Heri? Betul ya, kalau Pak Adam nggak kemudahan gitu jelasinnya boleh. Iya, kira-kira. Jadi apa, Pak Adam? kalau background saya Terus, Pak, sehingga waktu kuliah saya memilih di jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Ya, Karena zaman saya itu saya lihat orang kaya itu hanya ada 3 sektor: kontraktor, perkebunan, sama perkayuan. Oh iya, benar. Zaman itu. Zaman itu ya Pak. Semua orang kaya itu di 3 bidang ini. Benar. Oke. Nah, saya pikir kalau kita mau kaya, kita harus masuk ke 3 sektor ini. 3 sektor ini. Jadi sektor yang saya pilih itu kontraktor. Karena saya merasa kontraktor itu kan jasa. Jadi kita nggak perlu invest kan, paling kita cari ilmunya aja. Kalau perkebunan kan kita harus cari uang untuk investasi. Ya. Kayu juga kita harus bikin pabrik. Iya. Jadi jasa ini, jadi saya memulai proyek itu waktu setelah semester 3. Semester 3 di teknik sipil itu sudah mengajari analisa biaya. Kemudian sudah bisa gambar-gambar rumah. Nah, di semester 3 itu saya sudah mulai berbisnis, mencari proyek. Nah, proyek saya pertama itu cuma 125.000. Tapi itu tahun 84. Gaji tukang waktu itu cuma 1.500. Nasi bungkus itu cuma 150 rupiah. Wah. Iya. Indomie cuma 50 rupiah. Iya. Memang uang itu besar. Jadi memang bisnis ini sebetulnya dia kadang-kadang orang bilang orang yang kaya akan semakin kaya. Itu memang natural. Natural ya Pak ya. Karena apa? Begitu kita mulai usaha, kita akan banyak dikenal orang. Apalagi hasil kerja kita bagus. Berarti Bapak dulu sama aja Dia kayak kan referensi. semacam arsitek dong Pak. Iya betul, teknik sipil. Jadi zaman saya itu sekolah arsitek sama rancang bangun itu masih satu ini. Setelah tahun 85 baru pecah arsitektur. Iya. Kalau waktu saya masih gabung. Masih gabung Pak ya. Nah, jadi saya mengerti arsitektur, mengerti hitung-hitungan. Betul. Nah, bonsai ini kedepannya menurut saya itu bisa jadi satu industri besar. Apalagi besar, Indonesia ya, ini kan, kalau saya 40 tahun di dunia bisnis ini, saya lihat Indonesia ini bakalan akan menjadi satu negara yang maju nanti ekonominya. Jadi kalau sudah maju, otomatis kan kebutuhan orang tinggi. Betul. Nah, ini salah satu nanti bisa membantu menghidupi petani-petani bonsai. Oke, ini harapan Pak ya, harapan ke depannya ya, harapan untuk ke masyarakat kita ya di Indonesia ini justru ya. Karena suatu saat barang bonsai-bonsai ini akan sangat dicari orang. Sangat dicari orang dan diminati lebih banyak orang lagi. Betul. Mudah-mudahan aja Pak. Dan tema taman sekarang juga
beda dengan taman dulu. Zaman dulu itu kan kalau kita bangun rumah itu maunya besar-besar. Iya. Ya, betul. Rumah besar, halaman besar. Rumah itu lebih sempurna dan kita betah di rumah kan. Ya, betul. Jadi tidak mesti besar, tapi kalau bisa semua kebutuhan sudah ada. Sudah ada. Berarti konsep rumah tersebut sudah ada di Pak Adam nih. Ya. Ya, Mungkin ya daripada penonton ini yang mau konsep yang begitu bisa kontak Pak Adam. Kontak Pak Adam. Ya, nanti Konsepnya lengkap. Lengkap udah, Lengkap. pokoknya full konsepnya. jadi saya 10 tahun jadi kontraktor. Itu kontraktor di PTP. Jadi memang saya spesialis bangun pemukiman loh. Ya. PTP sama di perumahan-perumahan. Kemudian 10 tahun saya jadi pengusaha kayu. Saya ekspor kayu ke Jepang, ke Korea, ke Malaysia. Wow. Nah, tahun 2022 saya masuk Palembang. Jadi develop. Ini Pak Adam ini ada ide cemerlang benar. Nah, apa itu ide tuh? Tadi saya dengar Pak Adam mau bikin kampung seni. Wah. Nah, itu gimana Pak Adam itu? Ini menarik nih Pak Adam ini nih. rencana bagus itu. Iya. Oke, gimana tuh Pak Adam? Ya, jadi saya 20 tahun di Palembang ya. Saya melihat perkembangan seni di Palembang ini sangat kurang ya, atau betul. sangat terbelakang. Iya, betul Pak. Jadi saya sebetulnya pengen mengajak semua seniman ini kumpul dan kita buat satu kampung seni. Nah, nanti di situ ada pelukisnya, Iya. ada apalagi yang pemahat patung, ada juga koleksi barang-barang tenun segala macam itu kan yang berkaitan dengan seni lah, terutama yang ciri khas Palembang. Sehingga nanti itu menjadi destinasi wisata. Jadi bukan saja kita menjual seni ya, Menarik ini Pak. tapi itu juga nanti bisa menghasilkan uang dari pengunjung. Palembang sama sekali belum Kira-kira ada. tempatnya sudah ada belum Pak? Keancer-ancernya tuh Pak. Nah, ini belum tempatnya belum ada. Makanya saya kemarin juga sempat bicara dengan kepala dinas pariwisata Pak Sulaiman provinsi. Amin. Kebetulan kota. Kebetulan dia juga teman ya. Dia juga sekarang memang lagi menciptakan destinasi baru. Betul. Nah, jadi nanti mungkin ya kita kolaborasi lah. Hari ini mungkin saya kenal Pak Heri, ini menjadi satu langkah awal. Kita bisa menghimpun. Betul, Pak. Karena kan Iya, saya betul, pendatang. Pak Heri mungkin lebih tahu seniman di sini kan. Iya. Sehingga nanti bisa kita bicarakan, nanti kita bawa ke Pak Wali kan. Dan ini kan penting, Palembang ini kan sebetulnya tidak ada satu destinasi wisata yang menarik. Betul. Selama ini Betul, kita Pak. kan hanya wisata kuliner. Betul. Nah, lainnya kan masih tahap proses. Iya. Nah, tapi kalau kampung seni ini dibuat, nanti wisatawan ke sini ya pasti akan Betul. mampir. Iya. Sebenarnya lokasi yang saya lihat salah satunya adalah ini Punti Kayu. Punti Kayu. Punti Kayu itu kan kita masuk cuma hutan aja. Iya, Iya. betul. Dan itu kan posisinya sangat strategis kan. Iya. Dan kalau hari libur itu cukup banyak, cukup ramai, tapi isinya tidak ada apapun. Coba Berarti kalau di dari- dalamnya kita minta ya mungkin satu area ya untuk seniman ini. Berarti dari sudut pandang Pak Adam sebagai perancang tata bangunan dan lingkungan itu potensi di Punti Kayu Sangat itu, Pak, ya? potensi. Oke. Sangat potensi karena itu kan sudah berbentuk hutan ya. Jadi Alami suasananya itu memang pasti ya, Pak, lebih ya? teduh, Betul, lebih betul, sejuk,
lebih nyaman. Iya, iya. Jadi orang yang berkunjung pasti betah di situ. Iya, dan tidak jauh di luar kota pula, Iya, dan masih di dalam kota. Posisinya sangat strategis. Sangat strategis, betul betul. Nah, saya juga nggak ngerti. Saya kemarin sempat tanya dulu juga kepala dinas. Itu Punti Kayu sebetulnya masuk wilayah yang mana? Ternyata itu punya Pemprov. Bukan punya kota. Bukan punya Pemprov. Dan itu pun sudah dikontrakkan ke pihak ketiga. Pencinta anggrek. Ini apa tadi Pak? Pencinta tanaman PPBI. Ya, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Bonsai Indonesia. Oke. Dan ini sekarang sudah 260 cabang, Pak. Oke. Itu udah, kalau di politik itu udah kayak partai. Partai bonsai. Berarti wilayah Sumatera Selatan Pak Adam yang koordinator, ketua. Ya, saya Oke, ketuanya, ya. menggantikan Pak Erwin yang tadinya jadi ketua umum kan. Jadi saya, karena dia ketua, tentu kan kita harus pikirkan ini gimana untuk anggota ini kan ke depannya. Dan kita bisa memberi kontribusi juga ke pemerintah. Ya. Nah, sayang ini kalau nggak dikelola dengan baik, karena ini menjadi satu industri bisnis. Ya, betul. Ratusan kan penggemarnya, dan Iya. kolektor ini kan bukan orang sembarangan. Betul. Kita membuat seni yang kita jual kepada orang-orang yang memang mampu. Yang mampu dan mengerti ya Nah, nilai. contohnya gini, bonsai ini kita nggak bisa mengklaim bahwa gitu. itu yang terbaik. Oke. Karena bonsai ini menurut saya namanya seni ini kan subjektif. Betul. Menurut saya bagus, menurut Bapak belum tentu kan? Oke. Sehingga kita nggak bisa mengklaim, oh ini yang terbaik. Oh, gitu. Belum tentu orang mandangnya kan. Ya, tapi dari segi kategori dalam nilai bonsai, ya kita bisa tahu kira-kira ya, kualitas bonsai ini masuk yang baik, punya masa depan, atau istilah ada prospek. Iya. Ya, kalau saya di sini yang saya beli bonsai paling mahal berkisar di 50 juta lah. Dia apa Pak? Beringin apa jenis pohonnya Pak? Ada beringin, ya. ada anting putri. Putri, ya. Jadi memang bonsai ini kan banyak spesies yang bisa jadi bonsai. Tapi yang paling gampang merawatnya itu adalah beringin, anting putri, cemara. Kamboja enggak? Kamboja tidak masuk kategori bonsai. Oh, justru tidak masuk. Karena dia berbatang lunak. Oh, gitu. Jadi bonsai itu syaratnya harus berbatang keras. Dan Asam Jawa, ya. Cuma kadang-kadang bonsai ini juga kita lihat jenis daunnya. Kalau asam itu memang karakter kulitnya itu menarik, pecah-pecah ya, kesentuhannya dapat. Cuma kan asam ini kan dia daun majemuk. Oh, daunnya nggak kena Pak ya. Jadi untuk merapatkan, buat dia rapat itu susah Pak. Tapi kalau seperti beringin sama ini kan dia berdaun tunggal kan, jadi bisa rapat dia. Jadi pemilihan jenis itu menentukan keindahan pohon itu. Betul. Karena pohon itu kan kita tidak sekedar menikmati batang aja kan, tapi juga menikmati mahkotanya. Ada yang batangnya biasa-biasa, tapi karena senimannya jago, nah dia bisa buat mahkotanya itu cantik. Nah kawan-kawan, sepertinya obrolan kita udah panjang, banyak, dan cukup lengkap nih ya Bang Heri ya. Super lengkap. Banyak masukan, Banyak ide masukan, untuk ke depannya, ilmu. motivasinya juga. Luar biasa Pak Adam. Terima kasih sekali. Ya, Sama-sama Adam. Bagaimana kita sudahin dulu obrolan kita sore ini Ya. dengan Pak Adam. Kira-kira Pak Adam apa yang kira-kira pengen disampaikan?
ada kata-kata singkat, pesan-pesan gitu. Jadi pesan saya sebagai hobi bonsai, ya, bonsai ini salah satu hobi yang paling baik dibanding hobi-hobi lain. Jadi saya sarankan kalau mau mencari hobi, hobilah bonsai. Bonsai ya. Oke, siap. Iya. Mulai di besok. Kayak bapak saya bilang, kalau kamu mau berkebun, kamu tanam dulu di pot. Kalau sudah berhasil di pot, baru kamu berkebun. Iya. Kamu. Makanya harapan saya Prabowo kalau dia betul mau memakmurkan rakyat atau mensejahterakan rakyat, dia harus fokus di pertanian. Karena pertanian inilah kuncinya. Kalau kita mau bicara teknologi, kita belum bisa, Iya, Pak. masih tertinggal kita. Benar. Masih tertinggal. Iya, kita bicara aja pertanian. Kalau misalnya pertanian kita maju, kita bisa ekspor, dan semua anak-anak muda mau jadi petani, pasti makmur negara kita. Sangat. Cina juga kan begitu. Iya, Langkah betul. awal pertama dia pertanian. Pertanian, dulu. Karena betul. itu pangan kan. Betul, Pak. Nah, kita lihatlah di negara-negara Arab itu, mereka nggak bisa nanam, Nggak bisa. apa. Kita di sini suburnya bukan main. Tapi dibiarkan begitu. Dibiarkan, Anak-anak betul. muda semua keluar dari desa kerja di kantor. Iya. Oke, kawan-kawan semuanya, demikianlah obrolan kami di channel Cerita Wong Kito. Saya Oim Ibram dan Bang Heri Gondrong Antik bersama Pak Adam. Subscribe, like dan komen di channel kami Cerita Wong Kito. Ya, jangan lupa kawan-kawan.